Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya, Cindy Permadi. Saudara, di tengah dugaan penguntitan personel Densus 88 Polri terhadap Jampitsus Kejaksaan Agung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Negara pagi tadi. Kapolri yang hadir bersama Panglima TNI menyalami dan merangkul Jaksa Agung. Kapolri menunjuk sambil bercanda kepada wartawan yang menunggu sambil menyebut pada heboh. Lalu Jaksa Agung menimpali sambil tertawa dan bilang, "Gak ada masalah apa-apa kok." Jenderal Listio dan ST Burhanuddin berjumpa dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung. Tidak ada masalah. Kapolri dan Jaksa Agung pun meninggalkan Istana Negara bersama duduk bersebelahan di mobil golf. Mereka duduk bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Panglima TNI Agus Subianto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saat kembali ditanya soal isu penguntitan Jampitsus Kejaksaan Agung oleh anggota Densus 88 Polri, Kapolri hanya menjawab singkat, "Tanya sama yang nanya." Makasih ya, Pak. Coba lihat saya jadi ajudannya. Tanyanya yang ajudan. Pak, gimana Pak isu yang beredar, Pak? Tanya sama yang nanya. Hati-hati, Pak. Sebuah video viral di media sosial merekam konvoi belasan kendaraan di depan gerbang Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Senin malam 20 Mei lalu. Video berdurasi 16 detik merekam belasan kendaraan roda 2 dan roda 4 mirip kendaraan dinas Brimob membunyikan sirine dan sempat berhenti di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Rombongan konvoi sempat berkeliling mengitari kompleks Kejagung sambil menggeber knalpot. Diduga, peristiwa ini berkaitan dengan kejadian sehari sebelumnya mengenai seorang anggota Densus 88 yang diduga tertangkap basah usai menguntit Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Kompas TV mengonfirmasi langsung kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana Sabtu lalu soal kabar viral adanya anggota Densus 88 Polri yang diduga menguntit Jampitsus. Kepada Ketut, kami juga menanyakan soal penjagaan polisi militer dari TNI untuk mengawal Jampitsus. Kami juga sempat meminta klarifikasi dari Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugraha, tapi belum ada respons. Melalui pesan tertulis, Kapus Penku menyatakan, sampai saat ini saya belum tahu informasinya. Sementara soal pengawalan Jampitsus oleh personel TNI, Ketut menyatakan kalau pengawalan dan penjagaan di Kejagung sebagian memang dari TNI karena bagian organik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejagung. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Nugraha Gumilar menyatakan tidak ada yang istimewa soal penjagaan oleh Puspom TNI di Kejaksaan Agung. Dirinya pun membantah pengetatan pengamanan di Kejagung buntut Jampitsus dikuntit Densus 88. Menurut Kapuspen, penjagaan oleh personel Puspom TNI sesuai dengan Memorandum of Understanding antara pihak TNI dan pihak Kejaksaan. Terkait berita yang ramai baru ini tentang pengamanan POM TNI di Kejaksaan, sebenarnya tidak ada kaitannya. Pelaksanaan kita pengamanan dilakukan seperti biasanya, normal dan tidak ada yang istimewa. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah yang disorot usai muncul kabar dugaan dikuntit anggota Densus 88. Selama karirnya di Jampitsus, ia menangani sejumlah kasus korupsi besar, di antaranya korupsi asuransi Jiwasraya, Asabri, dan kasus korupsi Tata Niaga Timah yang menyeret nama selebritas Sandra Dewi untuk diperiksa sebagai saksi, serta menjadikan suaminya Harvey Muiz dan Crazy Rich Helena Lim jadi tersangka. Tim Liputan Kompas TV.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah massa jurnalis dan pekerja media menggelar demo di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Mereka menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai membahayakan kebebasan pers. Sejumlah organisasi profesi jurnalis seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI membawa sejumlah atribut tuntutan demo. Mereka menyampaikan orasi tuntutannya di depan gerbang gedung DPR MPR RI. Sebelumnya, pihak DPR menegaskan tidak mengecilkan peran pers terkait kontroversi draft RUU Penyiaran. Draft RUU Penyiaran juga masih ada di Badan Legislasi dan belum dibahas bersama pemerintah. DPR masih membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukan seluas-luasnya terkait RUU ini. Aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran juga dilakukan sejumlah jurnalis di Banda Aceh. Massa yang